Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Judin. Saya dari kelas MN24O dengan NIM 20240080462. Saya di sini akan menjelaskan perihal konsep dasar manajemen, yakni untuk menuntaskan tugas akuntansi manajemen di semester 3 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke isinya. Konsep dasar manajemen. Kalau kita mendengar kata manajemen, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, betul. Seringkali yang terbayang adalah jabatan tinggi di perusahaan. Padahal, secara konsep manajemen bukan soal jabatan. Manajemen adalah proses. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses, seni, ilmu, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi klasik ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti George R. Terry yang menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas, seni yang khas, yang terdiri dari planning, organizing, executing, and controlling. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, perencanaan atau planning. Ini adalah tahap awal. Di sini, organisasi menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah untuk pencapainya. Tanpa perencanaan, organisasi hanya bergerak tanpa arah. Kedua, perorganisasian, organizing. Setelah tujuan ditentukan, konsep sudah ada, tugas dan sumber daya harus diatur. Siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab dengan siapa, kepada siapa. Nah, struktur dibentuk di tahap ini. Ketiga, pengarahan, actuating atau leading. Di tahap ini, manajer memastikan semua anggota organisasi bekerja sesuai rencana. Ini melibatkan komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan. Dan yang keempat, pengendalian atau yang disebut controlling. Tahap ini memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Jika ada penyimpangan, lakukan koreksi. Mari kita analogikan ke sebuah kapal laut. Bayangkan kapal laut adalah organisasi ataupun perusahaan. Tanpa ada ilmu manajemen ini, mungkin perahu yang akan didayuh tidak akan sampai kepada tujuan. Tidak akan mendapatkan ikan apapun. Kalaupun emang tujuannya untuk menangkap ikan, nelayan. Tidak akan. Nah, makanya adanya ilmu manajemen ini untuk memastikan langkah-langkah agar tujuan dicapai lebih efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan, planning. Oke nih, kita sudah ada kapal. Mau dibawa kemana nih kapal? Apakah mau menangkap ikan? Ataukah mau ke pulau? Ataukah mau berburu harta karun? Ataukah mau menjadi bajak laut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, perorganisasian. Setelah tujuan ditentukan, kita mau jadi apa, itu mah terlepas. Kalau mau jadi nelayan, mau jadi bajak laut, bebas. Nah, ada nih struktur harus dibentuk. Contoh hal, kalau kita emang bertujuan untuk menjadi bajak laut di kapal tersebut. Siapa yang menjadi ahli kemudi? Siapa yang menjadi ahli navigasi? Siapa yang menyiapkan meriam? Siapa yang memasak? Dan siapa yang menjadi kapten? Nah, di tahap organisasi ini, struktur dibentuk agar apa? Agar tujuan dapat dihasilkan dengan merenah. Jadi ketika emang
seseorang mumpuni dalam suatu bidang, maka tak mungkin itu tujuan susah didapat. Begitu. Setelah struktur dibentuk, yang ketiga pengarahan. Ya, kalaupun manajer itu sebagai kapten, nah manajer harus mampu mengarahkan motivasi dan kepemimpinan. Harus ada tuh pengarahan terhadap awak kapal, koki, ahli kemudi, ahli navigasi, itu tuh harus terlibatkan lah komunikasi seperti itu, mengarahkan. Dan yang keempat pengendalian, controlling. Nah, tahap ini mah udah melibatkan perihal kepemimpinan ya. Nah, begitu analoginya. Kalau kita perhatikan 4 fungsi ini saling berkaitan dan berjalan terus-menerus. Sekarang kita masuk ke unsur manajemen. Dalam teori klasik dikenal konsep 6M. Ini unsur-unsur manajemen. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga materialis, yang keempat machines, yang kelima metode, yang keenam market. Intinya manajemen mengatur sumber daya tersebut agar tujuan tercapai. Kemudian ada juga konsep efektivitas dan efisien. Efektif bukan tujuan tercapai. Efisien berarti tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Gitu. Jadi efektif berarti tujuannya itu tercapai. Kalau efisien, tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Contoh hal begini. Seberapa banyak karyawan yang bisa menghasilkan produksi banyak gitu kan. Ya begitulah. Organisasi bisa saja efisien tapi tidak efektif. Misalnya hemat biaya tapi target tidak tercapai. Atau efektif tapi tidak efisien. Target tercapai tapi biaya terlalu besar. Manajemen yang baik harus mampu menggabungkan keduanya. Kalau melihat dari sejarah perkembangan pemikiran manajemen, ada beberapa pendekatan penting. Pertama, pendekatan klasik yang dipelopori oleh tokoh seperti Frederick Winslow Taylor dengan teori manajemen ilmiahnya. Fokusnya pada efisiensi kerja dan produktivitas. Yang kedua, pendekatan hubungan manusial, human relation, yang menekankan pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam organisasi. Ketiga, pendekatan modern atau kontingensi, yang melihat bahwa tidak ada satu terbaik dalam mengelola organisasi. Strategi manajemen harus disesuaikan dengan situasi dan lingkungan, begitu. Ya, tanpa manajemen organisasi akan berjalan secara acak. Dengan manajemen yang tepat, organisasi memiliki arah, struktur, dan kontrol, gitu. Ya, untuk kesimpulannya konsep dasar manajemen mencakup pertama proses fungsi manajemen, kedua pengelolaan sumber daya, ketiga pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, yang keempat adaptasi terhadap lingkungan. Sekian presentasi ataupun tugas ataupun podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.